Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami dengan para hamba Tuhan dan pendua syafaat yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik di menara doa segala bangsa. Kita bersyukur kalau kembali kita pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali boleh ada di hadirat Tuhan untuk menaikkan mesbah bagi bangsa-bangsa. Silakan waktu selanjutnya kami silakan Pak Agustinus untuk menyampaikan firman. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Shalom, ya. Pak. Hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Jadi temanya remote control. Haleluya. Iya, temanya remote control. Nah, coba kita lihat di Roma 8, sorry. Roma 8 ayat ke-5 sampai 6 ya. 7 lah, sampai 7. Roma 8 ayat 5, 6, 7 ya. Udah ketemu? Coba kita baca sama-sama, saya bacakan Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi manusia mempunyai tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi yang sering menjadi istilahnya di Alkitab dicatat adalah daging dan roh. Nah, unsur jiwanya nggak terlalu ini, tapi jiwa itu ada di tengah-tengah. Jadi kita hari ini mau belajar sama-sama mengenai apa sih masing-masing fungsi ya. Daging itu ya tubuh lah, tubuh manusia itu daging. Ya, tubuh manusia ini ya kita ini daging ini. Nah, tubuh manusia itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk kesehatan. Fungsi pertama tubuh adalah makan dan minum. Itu fungsi pertama tubuh. Fungsi kedua tubuh adalah tubuh akan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nah, ada fungsi yang ketiga dari tubuh yang memang istilahnya dia nggak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan, yaitu adalah tubuh itu punya fungsi sistem pertahanan diri. Jadi istilah self defense mechanism. Nah, contoh yang paling dasar adalah contoh yang paling nyata bahwa tubuh mempunyai sistem pertahanan diri adalah refleks. Jadi kalau tubuh itu mendekati api, otomatis secara refleks akan menjauh dari api. Ini untuk urusan jasmani. Nah, untuk urusan rohani, tubuh begitu dengar firman Tuhan, dia akan menjauh. Jadi orang-orang yang dominan kedagingannya nggak suka akan firman Tuhan. Itu karena memang bawaan istilahnya tubuh mempunyai sistem proteksi. Jadi tubuh begitu mendengar mengenai firman Tuhan, mengenai hal-hal yang rohani, dia secara refleks akan menjauh. Nah, tubuh mempunyai pengaruh nggak? Mempunyai pengaruh terhadap jiwa. Pertempurannya makanya banyak orang ngomong, pikiran adalah medan pertempuran dan sebagainya, karena memang pertempurannya di jiwa. Nah, jiwa itu juga punya 3 hal, yaitu pertama pikiran, yang kedua itu emosi atau perasaan, yang ketiga adalah mengenai tekad atau kehendak ya. Nah, tubuh itu berusaha istilahnya manusia lama kita ya, itu jiwanya dikuasai oleh tubuh dan rohnya menjadi tidak berfungsi. Nah, tubuh ini istilahnya punya tubuh ini adalah remote control. Tubuh ini adalah penentunya, di tengah-tengah penentunya. Karena jiwa ini di tengah-tengahnya. Karena tubuh itu hanya bisa diatur oleh pikiran, oleh jiwa. Tubuh hanya menurut kehendak ya kan atas mempunyai fungsi itu jiwa itu mempunyai fungsi untuk mengatur tubuh.
Tapi ada satu yang tidak bisa diatur oleh jiwa, yaitu adalah air mata. Semuanya bisa diatur oleh pikiran, ya kan? Pada saat saya tangan ngomong, pikiran mengatakan tangan diangkat, saya berbicara dan sebagainya, tubuh akan melakukan semuanya. Tapi untuk air mata nggak bisa, karena air mata urusannya nanti dengan istilahnya kalau itu dengan hati ya. Nah, di dalam tubuh yang paling penting di sini adalah pikiran. Makanya Paulus ngomong berubahlah oleh pembaruan budi. Dikatakan di sini adalah begini. Orang di ayat 5 begini. Orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, paling gampangnya adalah orang berdasarkan tingkah lakunya. Jadi kalau ada orang ngomong, kalau kamu mau mengetahui pikiran orang, lihat aja dari perbuatannya. Karena apa yang dipikirkan, cepat atau lambat, dia akan lakukan. Itu fungsi pikiran. Makanya begitu pikirannya mulai berubah dan sebagainya, mereka perlakuan atau perbuatannya akan berubah. Nah, yang kedua adalah fungsi perasaan. Nah, ini perasaan ini yang kadang mendominasi pikiran, mempengaruhi pola pikir orang, ya kan? Nah, ini perasaan bukan berarti kalau laki-laki perasaan tidak dominan, perempuan dominan. Nah, perasaan ini adalah perasaan jiwa yang istilahnya berdasarkan lingkungan sekitar. Ini perasaan jiwa, ya kan? Contoh, nah perasaan ini kadang yang mempengaruhi iman. Perasaan, jadi iman tercampur dengan perasaan manusia, perasaan kita. Padahal iman bukan perasaan. Contoh misalnya kayak rasa-rasanya sih saya ini bisa loh, rasa-rasanya sih yakin berhasil. Ya, jadi keyakinannya bukan berdasarkan firman Tuhan, keyakinannya karena berdasarkan perasaan yang dipengaruhi oleh faktor sekitarnya. Nah, yang ketiga, jiwa itu punya fungsi atau tekad atau emosi, ya, atau tekad atau kehendak. Nah, ini yang paling dominan. Nah, ini yang berusaha dicengkram oleh iblis. Jadi kadang pikiran bisa berubah, ya. Pikiran sudah mengalami pikiran Kristus, perasaannya juga udah mulai perasaan lembut, tapi kadang tekadnya ini masih yang paling kunci dari jiwa. Yang kunci utamanya adalah di tekad. Karena tekad ini yang menghasilkan ketekunan dan kesadaran. Ini. Jadi banyak orang, kenapa istilahnya on off dan sebagainya, karena memang tekadnya masih dalam tanda kutip lah, masih terbelenggu, karena ini pertempurannya. Jadi tekad yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap, istilah Paulus dibelenggu ya, yang istilahnya pikirannya terbelenggu. Nah, ini yang paling dibelenggu dari antara ketiganya adalah tekad. Mungkin pikiran sudah bebas, ya kan? Tadinya mikir duniawi dan sebagainya, sudah mulai berpikir secara rohani, bisa bebas. Perasaannya yang tadinya khawatir, takut, perasaannya bisa mengalami damai sejahtera. Tapi ini tekad yang harus paling diperjuangkan atau kehendak ya. Karena ini tekad ini yang paling membelenggu. Karena kunci semuanya ada di tekad. Karena di dalam kekristenan itu ada dua hal aja yang paling penting sih. Adalah untuk dari unsur kitanya ya, dari unsur manusianya adalah ketekunan dan kesadaran akan firman. Nah, ini yang paling penting. Nah, tekad ini yang membuat kita ini kadang bisa on fire, bisa enggak. Nah, di dalam tekad ini ada yang namanya free will. Nah, free will kehendak bebas Tuhan itu ada di tekad. Jadi manusia Tuhan ciptakan untuk tidak jadi robot. Ya kan? Tapi berdasarkan karena saya menyembah Tuhan karena kesadaran. Nah, untuk menyembah Tuhan dibutuhkan ketekunan. Nah, yang ketiga sekarang kita bicara mengenai bagian roh. Nah, di bagian roh ini ada tiga juga, ada tiga unsur juga. Di dalam roh yang pertama adalah hati nurani. Nah, hati nurani ini adalah tempat bersemayamnya firman Tuhan, tempat bersemayamnya Roh Kudus. Jadi kalau kita kekristenan dalam patokan, gunakan hati nurani. Kalau kita susah untuk mengambil sebuah keputusan, gunakan aja hati nurani. Satu hal, hati nurani itu nggak bisa berbohong.
Hati nurani nggak bisa berbohong. Dan hati nurani itu sifatnya adalah sebagai menegur. Jadi hati nurani punya jawabannya cuma dua. Ya, tidak. Ya, tidak. Jadi patokannya kalau kita bingung, apakah yang saya lakukan ini sudah benar di hadapan Tuhan, ya cek aja. Karena hati nurani satu nggak bisa bohong. Dia punya fungsi cuma dua. Dia akan menyetujui atau dia akan menolak apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan dan sebagainya. Nah, dasar dari hati nurani adalah firman Tuhan. Nah, makanya kalau orang itu jauh dari Tuhan, hati nuraninya juga mati. Itu aja. Jadi misalnya kenapa ini berbuat jahat dan sebagainya, patokannya hati nurani. Nah, hati nurani ini adalah berhubungan erat dengan kembali lagi ke tekad. Hati nurani sangat berhubungan dengan ke tekad, karena di dalam tekad nanti ada unsur lagi satu, yaitu unsur yang tadi kesadaran Tuhan, dan kemudian ada unsur namanya taat. Ketaatan itu pilihan, bukan kewajiban. Karena ada free will. Maksudnya ya, kalau kita menuruti hati nurani, kita taat. Karena hati nurani patokannya firman Tuhan. Patokan hati nurani adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita bingung dalam melakukan, ya ikuti aja kata hati nurani. Cuman harus hati-hati antara hati nurani dengan perasaan suka tercampur. Itu harus hati-hati antara perasaan jiwa dengan hati nurani. Kadang suka tercampur. Banyak merasakan kalau dominan perasaannya itu yang dominan, hati nuraninya kecenderungannya lemah. Tapi patokannya sih sederhana aja. Patokan antara perasaan atau yang ini. Apakah yang kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri, atau apakah yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan? Sebenarnya simpelnya di situ aja. Nah, yang kedua dari fungsi roh adalah roh punya fungsi yaitu intuisi. Intuisi itu perasaan langsung lah. Perasaan langsung. Bahasa terjemahannya intuisi itu hikmat Tuhan. Hikmat, jadi kita nggak perlu belajar, tapi tahu-tahu tahu. Misalnya intuisi apa sih? Contohnya intuisi itu nanti berhubungan dengan visi, tujuan hidup saudara. Tuhan tetapkan suatu tujuan hidup, misalnya kayak ini, atau punya suatu tujuan menara doa, itu berhubungannya dengan intuisi. Intuisi datang langsung dari Roh Kudus. Nah, yang ketiga, fungsi dari roh yang ketiga adalah fellowship ya. Jadi ada fellowship. Nah, ini fellowship ini unsurnya penyembahan. Nah, penyembahan ini yang paling utama di antara apa? Kuncinya. Kalau orang itu lebih condongnya hidup di dalam roh, seperti ayat di Roma 8 tadi, kecenderungannya dia suka fellowship. Itu aja. Jadi kalau kita istilahnya lagi, rohnya lagi lemah, lagi apa, kadang yang paling digrogotin ya di fellowship ini. Karena fellowship ini yang kuncinya. Istilah ini jalur pembuka ya. Jalur pembuka untuk hidup di dalam roh. Jadi kalau kita tidak jarang sekali berfellowship atau dan sebagainya, intuisi juga jarang. Intuisi jarang muncul. Kemudian hati nurani juga menjadi tumpul, tidak tajam lagi. Karena kunci utamanya adalah fellowship. Jadi fellowship ini adalah unsur yang utama untuk kita hidup di dalam roh. Nah, di dalam hidup kita, remote kontrolnya siapa yang pegang? Karena ini pertempuran antara tubuh dengan roh. Jiwa, kalau rohnya dominan, jiwa akan mengikuti apa kata roh. Di bagian jiwa yang paling penting karena ada free will, tekad aja. Jadi ini tekad ini yang memang paling dibelenggu karena unsur utamanya adalah tekad. Tekad adalah begini, saya mau memilih hidup di dalam Tuhan. Nah itu cukup. Begitu tekad punya suatu kesadaran untuk hidup di dalam roh atau hidup di dalam Tuhan,
itu berarti jiwa sudah memilih hidup di dalam roh. Nah, kemudian jiwa ini roh ini akan mulai, istilahnya dengan tekad ini akan mulai. Langkah pertamanya apa? Mulai pertamanya adalah fellowship seperti inilah. Ya, berfellowship terus. Nah, itu yang saya maksud, itu remote control. Tapi kalau remote control hidup kita diserahkan ke tubuh, ya kan? Begitu remote controlnya diserahkan ke tubuh, ya kecenderungannya adalah menjauh dari Tuhan. Pertempurannya di situ terus. Pertempurannya antara di pikiran, perasaan, dan di tekad. Tapi yang paling dominan, yang paling orang lupakan adalah mengenai free will atau tekad ini. Karena tekad ini yang menentukan kita mau memilih Tuhan atau tidak. Kan gak ada paksaan. Itu yang memang harus kita perhatikan. Jadi prinsipnya adalah remote controlnya kita serahkan kepada dipimpin oleh roh. Ya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan kehidupan sehari-hari, ya kan, nanti akhirnya akarnya seperti ini. Saya tutup di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Sebentar, sorry. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu. Nah, ini ada sesuatu yang agak unik. Kadang kita taunya begini, Tuhan melihat hati kok, ya kan? Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat roh saya kok. Tapi di sini Paulus mengatakan begini, persembahkanlah tubuh. Yang kita tahu itu tubuh itu daging, ya kan? Nah, ini maksudnya itu adalah persembahan yang kudus, persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan kepada ibadah yang sejati. Karena apa? Begitu tubuh mau melakukan, ya kan, kehendak roh. Begitu tubuh melakukan kehendak roh, itulah esensi hidup di dalam roh. Berarti jiwa dengan roh itu bersatu. Sehingga akhirnya tubuh, karena tubuh itu hanya nurut berdasarkan perintah jiwa. Kalau esensinya tubuh itu nggak suka firman. Kecenderungannya itu dia tolak. Dia sukanya ya senang-senang lah. Galatia 5 lah, Galatia 5 ya. Galatia 5 kan perbuatan daging telah nyata gitulah. Itu esensi aslinya tubuh kayak gitu, aslinya daging. Tapi begitu tubuh itu bisa takluk, itulah ibadah yang sejati. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah esensinya adalah remote controlnya adalah di tekad dan fellowship. Karena tekad menghasilkan ketaatan, fellowship itu membuat kita bisa hati nuraninya tajam dan sebagainya. Ya kan? Tekad menghasilkan ketaatan, tekad itu menghasilkan ketekunan. Jadi taat, ketekunan, kesadaran itu bukan paksaan, tapi istilahnya karena kemauan kita sendiri, ya gitu. Ya, jadi ini yang paling penting agar kita hidup di dalam roh adalah remote control kita serahkan kepada roh yang hidup. Ya, demikian kurang lebih kira-kira sharing firman Tuhan hari ini ya. Puji Tuhan, God bless you all. Amin, amin, haleluya.